Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Ini akan saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran semester ya, yaitu hukum perundangan ya. Jadi ini aslinya itu mata kuliah di ilmu hukum itu namanya teknik perancangan perundang-undangan. Tapi ini kita samakan karena mempelajari hal yang sama yang kita terapkan meskipun di program studinya berbeda ya. Tapi karena sama-sama di Fakultas Hukum agak sama. Nah, saya akan terangkan satu persatu mengenai pertemuannya. Jadi yang pertemuan pertama terkait dengan mahasiswa mampu menjelaskan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena ada banyak teori di pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalkan peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, itu diperbolehkan. Mengesampingkan belum tentu membunuh ya, belum tentu mencabut. Tapi kalau untuk terkait dengan pidana korupsi katakanlah pakai undang-undang ini, meskipun KUHP juga ada, tapi kan KUHP itu produk lama. Nah, kemudian undang-undang tidak pidana korupsi itu produk baru, yaitu berarti undang-undang tidak pidana korupsi itu mengesampingkan undang-undang yang lama, mengesampingkan tidak membunuh, ya, tidak mencabut, karena hanya di kasus-kasus tertentu. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi membuat undang-undang itu tidak sembarangan. Maka kalau teman-teman lihat di undang-undang, dicek download undang-undang, itu di pasal pertama ketentuan umum, yang kedua itu ada di asas-asas. Asas itu penting sekali. Kenapa? Karena dengan adanya asas ini, undang-undang ini mau diarahkan kemana, untuk siapa? Karena harus tertuju. Nah, ini nanti akan ada beberapa asas undang-undang. Karena undang-undang itu masuk dalam konteks asas legalitas, katakanlah demikian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi jenis undang-undang ini untuk apa ini? Apakah untuk umum, apa untuk khusus? Nah, gitu. Hierarki. Hierarki itu maksudnya itu undang-undang dasar, di bawahnya undang-undang, di bawahnya apa lagi, di bawahnya apa lagi. Nah, kita terangkan dalam kelas ini, di pembelajaran ini. Baru kemudian kita outputnya apa. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, misalkan tahap perencanaan ya. Ini usulannya presiden, misalkan. Ini pembuatan legislatif, nanti berapa hari harus ke sini dulu, berapa hari harus ke kamar ini, kapan di sidang paripurnakan. Nah, gitu-gitu loh. Itu proses, mahasiswa harus tahu mengenai proses itu. Kemudian mahasiswa itu mampu menjelaskan mengenai argumentasi dan penjelasan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan seperti tadi ya. Tapi ini lebih rigid. Ini kalau usulan DPD bagaimana? Usulan DPR bagaimana? Usulan presiden itu harus bagaimana? Nah, itu yang kemudian harus dipelajari. Nah, mahasiswa yang pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu membuat argumentasi dan menjelaskan mengenai naskah akademik dalam proses pembuatan peraturan undang-undang. Jadi sebelum adanya undang-undang itu harus ada naskah akademik terlebih dahulu. Naskah akademik seperti TOR lah. Ya, TOR itu lebih lebih rinci, lebih kecil lah. Tapi ini lebih luas. Jadi setelah naskah akademik itu dibuat, kajian lah naskah akademik itu. Kajian mengenai akademik tentang pembuatan undang-undang, misalkan pembuatan undang-undang pesantren. Maka harus ada kajiannya, landasan filosofisnya apa, yuridisnya apa, sosiologisnya apa, terus materi muatannya harus dibuat apa, dan sebagainya. Sehingga ketika naskah akademik sudah jadi, tinggal comot itu naskah akademik menjadi pasal-pasal yang ada di undang-undang. Sehingga ketika perdebatan diskusi mengenai pasal di undang-undang ini kuat landasan teorinya. Jadi harus ini membuat undang-undang itu tidak apa namanya, tidak gampang karena harus memikirkan banyak latar belakang, memikirkan banyak sosiologis, juridis maupun filosofis. Pertemuan ke-10 itu
mahasiswa mampu menjelaskan atau mahasiswa itu terampil dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tadi ya. Jadi soal teknik perancangan undang-undang. Nah, kalau ini nanti kemungkinan besar itu praktik. Jadi praktek ya. Jadi nanti ketika mahasiswa lulus diharapkan lulus di perkuliahan ini diharapkan mampu membuat perancangan perundang-undangan. Kalau sudah mampu membuat perancangan perundang-undangan ini, nanti mahasiswa mampu bisa membuat legal drafting apapun. Legal drafting mengenai kontrak, legal drafting mengenai kontrak bisnis, legal drafting mengenai kontrak MOU, legal drafting mengenai kontrak kerjasama, legal drafting mengenai kontrak perikatan mengenai bisnis. Nah, ini penting itu. Karena itu ilmu alat ya, skill, ilmu duniawi lah. Ya, jadi selain kita ilmu-ilmu akhirat juga belajar ilmu duniawi. Ini pertemuan 11 itu ada terusannya karena nanti pertemuan 10 itu praktik, maka kemungkinan besar itu di pertemuan 11 dan 12 itu presentasi. Jadi diskusi presentasi sehingga dosen itu eh, menerima bahan dari mahasiswa. Ini soal praktek ini ya. Praktek karena eh, mata kuliah ini adalah mata kuliah skill, jadi harus diperbanyak prakteknya. Sama, 13 sama, 14 juga sama, 15 sama. Jadi kemungkinan besar nanti eh, ujiannya itu adalah berbentuk cara penilaiannya adalah mahasiswa mampu merumuskan undang-undang. Jadi kalau mahasiswa mau merumuskan undang-undang itu enak. Nanti kalau mahasiswa sudah lulus, sudah jadi sarjana, menjadi konsultan di daerah masing-masing, itu bisa menjadi konsultan pembuatan peraturan daerah. Oh, itu lumayan duitnya itu. 60 juta, 70 juta, 20 juta, apa namanya 80 juta, bahkan sampai 100 juta di peraturan daerah atau di bawah misalnya peraturan desa. Nah, itu bisa untuk nyari cuan karena punya ilmu mengenai skill ini. Demikian presentasi penjelasan mengenai RPS hukum perundang-undangan ya. Kalau di Prodi Ilmu Hukum namanya Teknik Perancangan Perundang-undangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.